Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihanis Anastasia dengan NIM 0801192114 dari IKM 9 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Latar belakang dari diabetes mellitus. Pada abad ke-5, seorang dokter di India bernama Susruta melaporkan kencing pasien diabetes yang dikerumuni banyak semut. Pada abad ke-17, Eropa mulai mengenal luas penyakit ini. Seorang dokter Inggris, Thomas Willis, dokter pribadi Raja Charles II, menemukan rasa manis pada urin pasien dengan mencicipinya. Seabad kemudian, dokter di Liverpool Matthew Dodson melaporkan rasa manis di urin dan darah adalah gula. Pada tahun 1809, John Rollo untuk pertama kalinya menambahkan istilah mellitus pada penyakit ini, yang dalam bahasa Yunani dan Latin berarti madu atau manis. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh ahli pangat di Prancis, Claude Bernard, menemukan glukosa tubuh ditimbun di hati sebagai glikogen. Pada tahun 1889, Oscar Minkowski dan Joseph von Mering dari Strasbourg menemukan adanya hubungan antara tesis doktornya pada tahun 1869 di Berlin, menemukan sel-sel pada jaringan pankreas yang menghasilkan hormon yang menurunkan glukosa. Sel-sel ini sekarang disebut sebagai the islet of Langerhans. Pada awal abad ke-20, beberapa sarjana termasuk Georg Sulzer dari Berlin, Nicolas Paulesco dari Roma, serta Ernest Scott dan Israel Kleiner dari Amerika secara bersamaan menemukan ekstrak pankreas yang bisa menurunkan glukosa darah. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang jumlahnya mengalami peningkatan cukup signifikan. Menurut Dinkes Banten pada tahun 2016, bahwa pada tahun 2015 penyakit diabetes mellitus menduduki peringkat keempat dari distribusi 10 besar penyakit di puskesmas se-Kabupaten Bantul dengan jumlah penderita sebanyak 17.088 orang. Pada tahun 2016, penderita penyakit diabetes tetap menduduki peringkat keempat dengan jumlah penderita diabetes mellitus lebih banyak yaitu sebanyak 20.969 orang. Dinkes Bantul tahun 2007. Kenapa diabetes mellitus bisa terjadi? Diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Padahal insulin dibutuhkan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Diabetes mellitus tipe 2. Gaya hidup tak sehat menyebabkan sel-sel tubuh kebal atau kurang sensitif merespon hormon insulin. Kondisi ini disebut juga dengan resistensi insulin. Akibatnya, sel-sel tubuh tidak dapat memproses glukosa dalam darah menjadi energi dan glukosa pun akhirnya menumpuk di dalam darah. Tipe 3. Diabetes tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Gestasional. Diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Tipe diabetes ini terjadi selama kehamilan bisa menyerang ibu hamil, walau tidak memiliki riwayat diabetes. Menurut American Pregnancy Association, klasifikasi diabetes ini muncul karena plasenta ibu hamil akan terus menghasilkan sebuah usus. Di manakah terjadinya diabetes mellitus di dalam tubuh? Diabetes mellitus atau sakit gula diartikan sebagai peningkatan kadar gula darah sebagai akibat ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin tidak berfungsi sempurna. Terjadi resistensi insulin dalam tubuh. Prevalensi diabetes terus meningkat dengan proporsi yang besar di dunia. Di Indonesia, jumlah penderita diabetes diperkirakan meningkat dari 8,4 juta penderita pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta penderita pada tahun 2030. Di tahun 2013, Indonesia merupakan peringkat ke-7 di dunia yang diperkirakan menjadi peringkat ke-6 di dunia di tahun 2030 dalam hal banyaknya penderita diabetes. Untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari, manusia akan membutuhkan energi.
Dalam keadaan normal, ketika makanan masuk ke dalam tubuh, makanan akan dimetabolisme di dalam saluran cerna. Glukosa akan diserap di usus dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah hingga mencapai sel. Masuknya glukosa ke dalam sel ini membutuhkan insulin. Setelah glukosa masuk ke dalam sel, metabolisme dalam sel dilanjutkan dengan hasil akhir adalah energi. Pada penderita diabetes, metabolisme glukosa menjadi energi ini menjadi terganggu. Hal tersebut dikarenakan glukosa di dalam darah tidak dapat dimasukkan ke dalam sel, karena insulin yang berkurang jumlahnya atau sel resisten terhadap insulin, sehingga jumlah glukosa di dalam darah terus meningkat. Siapa saja yang berisiko terkena diabetes mellitus? Yang pertama yaitu mereka yang berasal dari keluarga penderita diabetes. Risiko diabetes yang dihadapi relatif lebih besar daripada mereka yang tidak memiliki riwayat diabetes, bahkan mencapai 80% lebih tinggi. Pengidap obesitas, biasanya mereka akan memiliki masalah obesitas juga memiliki risiko diabetes yang lebih tinggi. Akan tetapi, bukan berarti mereka yang tidak memiliki masalah berat badan berlebih tidak memiliki risiko sama sekali. Itulah kenapa seperti apapun kondisi tubuh Anda, upaya pencegahan diabetes harus dilakukan sedini mungkin. Orang-orang yang berusia 45 tahun ke atas. Orang-orang yang berusia 45 tahun ke atas memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan mereka yang masih muda. Ini bisa terjadi juga tak lepas dari kondisi kesehatan yang semakin menurun ditambah dengan kebiasaan di usia muda. Jika selama muda tidak mengontrol asupan makanan manis, risiko yang dihadapi di usia tua juga semakin. Kapan seseorang dapat dikatakan terkena diabetes mellitus? Diagnosa dari diabetes mellitus ditegakkan apabila didapatkan gula darah Anda tinggi, lebih besar dari 200, disertai dengan gejala dari diabetes mellitus seperti banyak minum, banyak buang air kecil, dan lapar terus. Ketiga gejala ini adalah gejala yang paling sering dialami oleh pasien dengan diabetes mellitus. Apabila tidak mengalami gejala-gejala di atas, disarankan untuk dilakukan pemeriksaan ulang gula darah sewaktu untuk memastikan diagnosis diabetes mellitus Anda. Perbedaan dari diabetes mellitus tipe 1 dan 2 adalah mekanisme terjadinya diabetes mellitus tersebut. Pada DM tipe 1, terjadi kerusakan sel pankreas beta yang berfungsi dalam memproduksi insulin di dalam darah. Untuk DM tipe 2, penyebab dari kondisi DM ini adalah resistensi insulin di mana jaringan-jaringan tubuh tidak sensitif lagi terhadap insulin yang ada di dalam darah. Apabila nilai kadar gula Anda lebih tinggi daripada normal namun tidak mencapai nilai yang sangat tinggi untuk disebut diabetes mellitus, Anda dapat masuk kondisi yang disebut sebagai pre-diabetes. Pada kondisi pre-diabetes, Anda tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi gula Anda, namun diperlukan olahraga yang cukup dan makan minum yang benar untuk menjaga kadar gula Anda tetap stabil. Bagaimana cara pengobatan dan pencegahan diabetes mellitus? Yang pertama yaitu edukasi yang dilakukan mencakup pemberian informasi mengenai perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar penderita diabetes merasa termotivasi serta mendapat informasi mengenai perilaku hidup sehat. Informasi tersebut mencakup pemantauan gula darah mandiri, tanda dan gejala dari komplikasi yang dapat timbul, serta cara mengatasinya. Yang kedua yaitu pengaturan pola makan. Terapi ini dapat disesuaikan untuk setiap penderita diabetes sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, hal-hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya keteraturan dalam pola makan tersebut, jadwal makan, jenis makanan, serta jumlahnya. Bila penderita diabetes berkonsultasi dengan dokter, juga dapat dilakukan perhitungan berat badan ideal, asupan kalori yang disarankan setiap hari, serta proporsi dari lemak, protein, dan karbohidrat yang dapat dikonsumsi. Yang ketiga yaitu olahraga. Penderita diabetes disarankan berolahraga secara teratur setidaknya 3-4 kali seminggu selama minimal 30 menit. Selain menjaga kesehatan, olahraga juga dapat membantu menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga memperbaiki kendali glukosa darah. Jenis-jenis olahraga yang disarankan adalah aktivitas aerobik seperti berjalan kaki, bersepeda, berlari, maupun berenang. Yang keempat yaitu obat-obatan. Pemberian obat-obatan pada penderita diabetes dapat mencakup obat minum atau suntik. Untuk diabetes tipe 1, pengobatan dapat berupa insulin yang diberikan menjadi suntik. Pencegahan diabetes mellitus.
Diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena pemicunya belum diketahui, sedangkan diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional dapat dicegah yaitu dengan pola hidup sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes diantaranya adalah mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam setahun. Mitos tentang diabetes mellitus. Mitos pertama yaitu hipoglikemik dapat menyebabkan kerusakan otak sebab kondisi ini dapat membunuh sel-sel otak. Keadaan hipoglikemia bisa datang sangat cepat dan menimbulkan gejala berupa sakit kepala yang ekstrim disertai dengan rasa lemas, keringat dingin dan gelisah. Karena timbulnya gejala seperti itu, maka banyak yang beranggapan bahwa telah terjadi kerusakan pada sel-sel otak sehingga akan menurunkan fungsi pikiran Anda. Kenyataannya, penelitian terhadap kondisi ini selama bertahun-tahun telah membuktikan bahwa orang-orang yang mengalami hipoglikemia tidak serta-merta akan kehilangan fungsi mentalnya juga. Sementara itu, pada anak-anak bisa saja mereka mengalami kehilangan fungsi mental hal ini karena otak mereka masih belum sepenuhnya berkembang. Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk bertahan pada kondisi hipoglikemia karena memiliki hormon yang mampu membalikkan kondisi tersebut. Di samping mekanisme pertahanan tubuh, penderita diabetes dapat berperan aktif juga dalam mengatasi hipoglikemia, seperti misalnya menjaga asupan glukosa tubuh agar tetap dalam kondisi optimal saat melakukan aktivitas yang berat. Mitos yang kedua yaitu penderita diabetes tidak boleh berolahraga. Ini mungkin mitos yang paling berbahaya tentang diabetes yang konsekuensinya antara hidup atau mati. Perlu ditekankan di sini, olahraga adalah aktivitas yang sangat penting untuk menjaga kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi akibat diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2. Olahraga di sini bukan berarti Anda harus berlari maraton, padahal usia Anda telah lebih dari 40 tahun. Berjalan-jalan selama 20 menit setiap pagi juga bisa disebut dengan olahraga. Asal dilakukan secara rutin, maka efek yang didapatkan pun bisa maksimal. Tapi perlu juga diingat bahwa tidak semua penderita diabetes diizinkan berolahraga, terutama bila mereka mengalami komplikasi infeksi ginjal yang parah, pendarahan pada mata, dan lain-lain. Sekian penjelasan saya tentang diabetes mellitus. Saya Raihanis Anastasia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.